Kakak udah tua juga, soalnya manulan gitu. Nama saya Siti Nurani, kebetulan basis saya di Home Base Pendidikan Bahasa Inggris. Kami kebetulan sama-sama di satu ikut lembaga yaitu Universitas Antarabangsa PGRI. Salam kenal untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih masih hadir di tengah-tengah kami ya. Sekalipun agak panas sebenarnya, udah ngantuk juga. Tapi udah kenyang kan ya Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Kebetulan ada rekan saya namanya Ibu Rahmawati Yuliani. Beliau mengajar mata kuliah matematika. Lebih tepatnya apa matematika Ibu? Semua matematika. Bukan penambahan saja. Iya, blended ceritanya disiplin. Kebetulan Pak Dery dengan saya sama-sama mengajar bahasa Inggris, namun home base-nya berbeda. Bukan home base, maksudnya prodi. Kalau saya asli di pendidikan bahasa Inggris, kalau beliau di bahasa Inggris di prodi bimbingan dan konseling seperti itu. Namun kita sama sebenarnya. Baik, tanpa panjang lebar, tanpa mengurangi rasa hormat kami ke Bapak Ibu sekalian, kita mulai topik kedua, yaitu no tech no problem, metode mengajar interaktif yang membumi. Pertama materi yang disampaikan oleh Ibu Rahmawati Yuliani. Kepada beliau, kita silakan. Sesi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu guru. Kami sudah diterima dengan baik ya di sini. Yang saya hormati mungkin Ibu Kepala Sekolah berhalangan hadir ya, mungkin yang di sini yang ada Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, begitu juga dengan Bapak Ibu guru yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu gitu ya. Sebelumnya mungkin saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama lengkap saya Rahmawati Yuliani ya. Biasanya saya dipanggil, ada yang panggil Rahma gitu ya, ada juga yang panggil Yuli. Saya dari Unindra. Saya di sana itu di prodi teknik informatika. Tapi bidang saya sendiri matematika gitu ya. Mungkin ada yang satu CS dengan saya matematika banyak ya. ini Bu ini Satu aliran ya kita. Penyebar. Pak Haji Pak Akbar S2-nya juga dari sana Bu. Dari sana Ya. dari Unindra. Iya, S2 Unindra matematika. Iya, luar biasa. Kita satu aliran ya. Satu aliran ya. Teman saya dari Jawa Timur ya kebetulan. Ya, ada yang dari Jawa Timur. Jawa Tengah saya Bu. Oh, Jawa Tengah. Ya. Jadi kebetulan saya S1 S2 dari Jawa Timur ya. Di sini hanya mengajar saja, kebetulan ikut suami saya itu. Oke, sudah lelah atau udah bosan mungkin Bapak Ibu sini? Belum. Belum ya, masih semangat ya? Masih semangat. Masih semangat. Oke, alhamdulillah. Oke, di sini kita ya pembelajaran interaktif ya, tentang pembelajaran interaktif, di mana di sini kita tidak bergantung dengan teknologi ya, tidak bergantung pada gadget gitu ya. Maksudnya bisa penggunaan gadget atau apa, tapi tidak harus gitu ya. Kita tidak terbatas ini. Apakah kalau tanpa teknologi itu kita tetap bisa gitu kan melakukan pembelajaran interaktif gitu ya. Nah, tentunya di sini saya tahu ya Bapak Ibu semua pasti apa ya, sudah paham lah, sudah familiar ya pembelajaran interaktif itu seperti apa. Seperti apa sih Bapak Ibu? Mungkin juga sudah banyak yang melakukan mungkin ya. Silakan mungkin Bapak Ibu sharing dulu kita ya. Oh ya, di sini walaupun kita mungkin narasumber, tapi di sini bukan berarti kami lebih ahli dari Bapak Ibu di sini ya. Di sini mungkin banyak yang lebih dari kami gitu ya. Jadi di sini kami hanya sebatas sharing mungkin ya, sebatas sharing mungkin diskusi gitu ya. Seperti itu. Di sini siapa yang udah pernah melakukan pembelajaran interaktif di kelas? Boleh bisa Bapak Ibu? Apa aja boleh, apa yang
Sudah pernah dilakukan? Pasti ada dong. Interaktif. Ada. Apa sih interaktif itu? Ya, pengertiannya apa interaktif itu ya? Interaktif itu lebih ke menyenangkan gitu mungkin ya. Berarti pembelajaran interaktif itu ya kita berharap buat apa menyenangkan ya, biar siswa tidak bosan gitu ya, dan lain sebagainya. Dan untuk membuat interaktif ini banyak cara ya, banyak metode-metode yang mungkin dulu pernah kita dengar dan mungkin sekarang pernah atau sedang kita lakukan gitu ya, banyak. Oke, di antaranya apa itu Bapak Ibu? Pembelajaran interaktif. Ya, mungkin ada pembelajaran kooperatif gitu ya. Sama. Ya, berbasis proyek gitu ya. Bikin proyek, bikin permainan gitu ya. Walaupun anak-anak TK tentu berbeda ya. Ya, ke contoh-contoh gitu ya. Nah, ini contoh-contoh melihat ya di TV, pernah ada di TV. Waktu itu kayak kuis semacam buat pelajar-pelajar gitu, ada yang masih ingat nggak? Jadi ini tujuannya kita membuat garis lurus ya, dari boleh mendatar, boleh menurun, boleh ya. Pernah kan ya? Pernah nggak? Nah ini bisa digunakan ya. Terus ini nggak harus pakai laptop, nggak harus pakai HP gitu ya. Karena untuk sederhananya aja kita gambar aja di papan tulis gitu ya. Cuma nomor-nomor doang ya. Cuma nomor-nomor aja. Kemudian soal mungkin kita sembunyikan ya. Soal kita yang pegang. Kita kumpulin soal-soal gitu ya. Misalnya jangan dari satu mapel atau gabungan mapel, terserah gitu ya. Ini kita bagi menjadi 2 tim. Ya, 2 tim kan. Kalau kebanyakan tim repot ya. Karena kan sistemnya kayak main ini ya, kita saling hadang gitu ya. Kita saling hadang. Ini kita bagi 2 kelompok. Habis itu kita undi. Ya, misalkan grup A sama grup B. Siapa yang main duluan? Ya, misalkan grup A. Grup A main duluan. Pilih nomor. Nah, di sini nomor-nomor ini adalah urutan soal. Soalnya nih bebas. Ya, nggak harus dari termudah sampai tersulit, nggak bebas. Acak aja. Dicampur aduk ya. Soalnya boleh ditaruh di mana aja. Satu nomor, satu soal. Kan seperti itu ya. Nanti ketika tim misalkan memilih, saya pilih nomor 11 misalkan. Nah, guru membacakan soal nomor 11 ini. Kalau misalkan setelah dibacakan, giliran tim A menjawab. Ya, kalau dia bisa dapat poin. Ya, misalkan kita gambarin tuh tanda lingkaran gitu ya. Kayak kita main waktu kecil ya. Ada main lingkaran, silang atau main pakai batu gitu ya. Misalkan grup A gambarnya lingkaran. Terus ganti tim B. Tim B pilih. Nah, supaya dia nggak bikin garis lurus 12 bisa 16. Nah, terserah. Jadi kayak hadang-hadangan gitu loh, Bu. Pak. Misalkan ya, kita main tuh. Kita main cuma ini kita bentuk dan bentuk soal. Tiap nomor itu ada soalnya. Kalau nggak bisa jawab, kita lempar ke tim berikutnya. Kalau nggak bisa jawab juga, nah berarti mungkin diskusi atau guru memberikan jawabannya. Dan ini soalnya masih terbuka. Ya, kalau belum terjawab, berarti masih bisa dipilih lagi. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu punya soal cadangan gitu ya. Misalkan nomor 12 nggak bisa dijawab. Berarti soal angus ya. Kalau udah kita jawab nggak ada yang bisa jawab, kan angus. Kita jawab, kita beri jawabannya, kita ganti soal yang lain. Ya kayak gitu. Jadi kita tutup dulu nih. 12 belum. Karena nggak bisa jawab, ganti lagi tim berikutnya. Ya kayak gitu, ganti-gantian. Nanti saling hadang. Nanti siapa yang bisa membentuk garis lurus seperti itu. Ya, tiap soal yang berhasil dijawab. Terus kalau poin dilempar juga, jawaban yang dilempar juga ada poinnya, cuma poinnya berbeda. Misalkan kalau dia menjawab soalnya sendiri, berarti poinnya 10. Ini contoh aja ya. Tim A
bisa menjawab, berarti dia dapat 10 contoh gitu ya. Tapi kalau misalkan dia nggak bisa menjawab, berarti kan dilempar ke tim B. Kalau tim B bisa jawab, berarti dia dapat poin 5 misalnya, karena dia soal lemparan, bukan soalnya sendiri. Terus ternyata setelah dilempar, B juga nggak bisa jawab gitu. Berarti ya udah, nggak ada tim, 2 tim aja. Nanti kalau nanti soal nomor 12 bisa dipilih lagi untuk yang lain gitu kan. Udah habis tim A selesai, ganti tim B. Nah, tim B gilirannya ganti-gantian kayak gitu. Ganti-gantian. Terus jadi nanti tiap-tiap tim tuh punya tanda sendiri. Misalkan tim A lingkaran, tim B silang gitu ya, atau mau pakai bintang atau apa terserah. Nanti kan dia bisa membentuk garis atau enggak, misalnya kehadang gitu, belok ke sini kehadang kayak gitu. Nanti setelah beberapa waktu ada yang dapat tuh 1 garis, tambahin lagi poin 10 misalkan untuk tim A karena sudah membentuk garis lurus, dapat tambahan poin 10 gitu ya, tambahan bonus seperti itu ya. Terus kemudian biasanya kalau tim udah dibagi 2 itu aja gitu ya, dia itu aja, yang lain dia kayak juru bicara gitu ya, yang lain gak mau jawab. Nah gimana supaya teman-teman yang lain itu bisa menjawab? Ini kita kasih motivasi lagi, poin lagi gitu ya. Setiap siswa yang menjawab dapat 10. Terus tambahan poin untuk individu tadi 1. Nanti soal berikutnya bener, tapi kalau dalam satu tim itu misalkan yang jawab 5 orang yang berbeda, berarti poinnya 5. Kayak gitu kan. Poinnya 50. Nah, 5 soal yang benar ini dijawab, kalau dia dijawab oleh 1 orang aja, berarti tambahannya 1. Jadi totalnya 5, 1. Tapi kalau yang jawab itu 3 orang, ya mungkin ada yang dia jawabnya 2 kali, yang 2 ini pasif gitu ya. Kalau double nggak dapat poin. Jadi supaya dapat poin semua ini 5 orang harus gantian. Jadi nanti kalau semuanya jawab berarti dapatnya 5-5. Nah itu jadi biar dia motivasi, nggak tahu jawabannya itu dikasih tahu temannya, dia jawab teman satu timnya, atau jawaban dia sendiri, serah. Karena intinya itu kita merangsang buat ya mereka jawab dulu biar mau berpartisipasi, karena dicari partisipasinya ya. Tanya teman-temannya bosan ya, nggak ya boy, saya. Nah seperti itu. Jadi ada poin utama, kemudian tadi poin tambahan gitu kan, poin lemparan, nah itu silakan ditentukan sendiri.